Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Saya berdoa dan berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Ya, sudah masuk pertemuan ke-11. Beberapa minggu lagi berarti kalian akan menghadapi ujian akhir semester ya. Semoga semuanya dipermudah dan diberi kelancaran. Jadi kami tidak lagi melihat mahasiswa-mahasiswa Undira yang mengundurkan diri. Jujur, baru di semester ini saya merasakan banyak sekali mahasiswa yang pada akhirnya mengundurkan diri, mungkin berhubungan dengan berbenturan dengan waktu belajar atau kesibukan yang lain. Tapi mudah-mudahan kalian semua bisa menyelesaikan perkuliahan ini atau perkuliahan di Undira ini sampai semester akhir. Oke, kita akan membahas tentang surat dinas ya. Saya yakin dimanapun kalian berada, bekerja dimanapun, dengan background pendidikan apapun, kalian akan bertemu dengan surat dinas ya. Minimal atau setidaknya kalian menerima nanti. Pun sebelum kalian bekerja, saya yakin juga ketika di sekolah juga kalian pernah menerima surat dinas. Nah, seperti apa sih surat dinas itu? Ini adalah sebuah surat yang dibuat dengan bahasa yang formal dari suatu instansi atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, atau juga perusahaan yang mengeluarkan suratnya secara internal, misalnya untuk karyawan sendiri. Nah, surat tersebut memiliki tujuan kedinasan. Artinya, surat yang dikeluarkan tersebut akan berhubungan dengan juknis pekerjaannya. Nah, ini yang saya maksud bahwa surat dinas mungkin pernah kalian terima sebelumnya ya. Misalnya apa? Kalian bersekolah ya, sekolah mengeluarkan surat yang ditujukan untuk kalian atau untuk orang tua kalian. Nah, itu adalah salah satu contoh surat dinas. Fungsi surat dinas pertama sebagai pedoman pekerjaan. Misalnya kalau surat dinas tersebut berisi instruksi atau surat keputusan ya, atau mungkin surat pemberian izin atau penugasan. Kemudian sebagai alat pengingat ya. Artinya nanti surat tersebut bisa kita jadikan patokan tentang pekerjaan kita sendiri, bahwa di situ ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan atau kita selesaikan. Kemudian sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga, misalnya surat laporan tahunan yang dikeluarkan mungkin masing-masing departemen yang ditujukan kepada perusahaan secara umum. Kemudian sebagai alat bukti, ini misalnya surat perjanjian. Ciri-ciri surat dinas, pertama pasti menggunakan kop surat, karena surat tersebut yang menggunakan instansi pemerintah, baik swasta, perusahaan baik swasta atau pemerintah, berarti ada kop surat, kemudian adanya nomor surat, kemudian menggunakan bahasa yang resmi dan dilengkapi dengan stempel perusahaan. Di sini ada contoh surat dinas, ada undangan rapat, berita acara, laporan dan sebagainya. Mungkin juga bisa kalian baca di PPT yang sudah saya share. Kemudian syarat-syarat surat dinas menggunakan bahasa yang resmi. Artinya penulisannya menggunakan bahasa yang resmi, mungkin juga bisa menggunakan bahasa baku, tapi tidak meninggalkan hal-hal yang berhubungan dengan keefektifan dari bahasa tersebut. Kemudian ringkas, padat dan jelas, detail tentang pokok masalahnya apa, dan dibuat dengan standar resmi. Artinya standar resmi di sini adalah standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Oke, ini bagian-bagian dari surat ya. Contohnya sudah saya share di modul. Kemudian ini format penulisan dari surat dinas itu sendiri. Ya, kemudian teknik penyusunan surat dinas, pertama tetapkan dulu maksud suratnya apa. Apakah surat keputusan, surat undangan, kemudian disampaikan kepada siapa, pihak siapa, itu ada dalam alamat dalam yang bisa kalian lihat di misalnya kepada atau YTH, yaitu ditujukan kepada siapa. Kemudian menyelesaikan pokok persoalan satu persatu. Makanya dalam surat ada pendahuluan,
ketentuan, ada isi dan ada penutup. Kemudian menghindari singkatan atau akronim. Kemudian bentuk suratnya jelas. Biasanya kalau perusahaan pada umumnya new office style itu yang biasa digunakan. Kemudian penulisnya menggunakan kaidah yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Syarat surat yang baik, kemudian isinya sebenarnya menarik. Menarik dalam arti di sini, ya kan, menggunakan kaidah bahasa yang baku dan formal, itu susunannya yang dibuat menarik dan sistematis, kemudian sederhana, artinya tidak perlu panjang lebar. Surat dinas biasanya to the point, tidak bertele-tele, kemudian komunikatif dan mencerminkan apa yang menjadi etika dalam perusahaan tersebut. Kriteria surat yang efektif dan efisien di sini adalah jelas, tentang apa, ditujukan ke siapa, kemudian tepat dalam penyampaiannya. Mungkin jika ada fakta yang harus disampaikan, silakan disampaikan. Contoh misalnya sehubungan dengan pekerjaan yang bla bla bla, nah itu kan fakta. Singkat dan lugas, tuntas, sopan. Nah, kemudian estetis di sini menggunakan mungkin kertas atau bentuk surat yang standarnya tidak menghilangkan standar dari perusahaan itu sendiri. Oke, ini adalah cara menulis suratnya, ya. Bisa kalian zoom nanti. Oke, demikian materi tentang surat dinas yang saya harap kalian bisa memahaminya dengan cukup baik, karena termasuknya tidak terlalu sulit materi kali ini. Pun juga saya sudah berikan beberapa contoh dari surat dinas itu sendiri di modul. Oke, selamat belajar. Jangan lupa tugas forum dan kuisnya dikerjakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.